Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusila, NIM 1901060 dari TPB 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen produksi pemboran kilang. Di sini ada indikator. Indikator itu alat ukur. Nah, jadi itu beberapa alat ukur itu dapat dipasang menjadi satu kesatuan pada driller konsul agar driller mudah mengetahui dan mengontrol peralatan atau kegiatan pemboran yang sedang berlangsung. Terus ada yang pertama itu ada drillometer. Nah, fungsinya drillometer itu untuk mengukur besaran atau tekanan kerja dari peralatan untuk melakukan kegiatan pemboran yang baik dengan tenaga gerak mekanik maupun dengan tenaga gerak elektrik. Nah, di sini kan ada water itu fungsi dari instrumen itu. Nah, water itu berfungsi untuk mengetahui beberapa PSI, tekanan airnya yang mengalir. Terus ada load drum, itu untuk mengetahui tekanan udara pada low speed. Terus ada high drum untuk mengetahui tekanan udara pada high speed. Nah, yang kedua itu ada weight indicator. Weight itu fungsinya itu yang pertama itu ada berat. Nah, misalnya ada rangkaian pipa bor, pipa selubung, pipa produksi, pipa uji. Pipa uji yang digantung pada traveling block itu yang di hook dan swivel. Nah, yang kedua itu ada beban pada pahat bor. Nah, weight indikator itu sendiri itu bisa dibedakan dari penempatan sensor untuk mengukur perubahan beban. Yang pertama itu ada anchor type. Nah, anchor type itu diafragam sensor beban dipasang pada deadline anchor. Nah, terus ada deflection type. Nah, deflection type itu diafragam sensor beban dipasang pada deadline. Itu sensor di sini dipakai pada rig berkapasitas kecil atau di bawah 500 HP. Terus juga ada dead type. Nah, itu ada fungsinya itu diafragam sensor beban dipasang pada ujung deadline-nya. Nah, cara kerja alat-alat ukur yang tadi itu perubahan beban yang terjadi pada string pemboran akan direkam oleh membran atau diafragam atau piston yang berada di dalam sensor beban. Kemudian itu perubahan beban ini diteruskan oleh fluida non kompresibel ke weight indikator. Nah, setiap terjadi perubahan beban itu pada distrik pemboran akan selalu direkam oleh weight indikator. Nah, yang ketiga itu ada rotary speed thermometer. Fungsinya itu untuk mengukur kecepatan putaran rangkaian pipa bor setiap menit ketika pemboran saat berlangsung. Nah, cara kerjanya itu setiap perubahan putaran poros rotary drive akan direkam itu oleh sensor putaran. Nah, kemudian perubahan putaran ini itu diteruskan oleh transmitter atau magnetical actuated device operation ke rotary speed thermometer. Nah, setiap terjadi perubahan putaran pada rangkaian pipa bor itu akan selalu direkam oleh si rotary speed thermometer. Skala ukurnya itu bervariasi mulai dari 0 sampai 150 rpm dan 0 sampai 300 rpm.
Terus yang keempat itu ada rotary torque gauge. Nah, itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan torsi yang terjadi pada rangkaian pipa bor ketika kegiatan pemboran sumur sedang berlangsung. Nah, ditinjau dari cara perekaman torsi yang terjadi dapat dibedakan menjadi perekaman yaitu secara listrik dan hidromekanik. Nah, kalau cara listrik itu setiap terjadi perubahan torsi pada rotary table atau rangkaian pipa bor akan direkam langsung oleh torquemeter yang digerakkan dengan tenaga listrik. Nah, sedangkan yang B itu cara hidromekanik itu pada cara ini menggunakan suatu alat yang bekerja secara mekanik dan hidrolik. Nah, alat sensor ini itu dipasang pada rantai rotary table dan sehingga setiap terjadi perubahan torsi pada perangkaian pipa bor akan diteruskan oleh perubahan tegangan pada rantai rotary table. Terus yang kelima itu ada tong torque gauge. Nah, fungsinya itu untuk mengukur perubahan beban puntir yang terjadi pada waktu mengikat atau menyambung dan membuka melepas sambungan rangkaian pipa bor, pipa selubung, dan pipa produksi. Nah, cara kerja alatnya ini sebuah membran atau piston dipasang pada lengan kunci mengikat pipa bor, pipa selubung, atau pipa produksinya. Nah, kemudian itu pada sisi lainnya dihubungkan dengan rantai ke make-up threaded atau breakout threaded. Terus yang keenam itu ada pump speed indicator. Fungsinya itu untuk mengukur perubahan kecepatan langkah piston pompa setiap menitnya. Nah, ketika pompa memompakan lumpur itu atau fluida pemboran lainnya ke dalam lumpur. Terus yang ketujuh itu mud pump pressure gauge. Itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan tekanan pompa ketika memompakan lumpur atau fluida pemboran lainnya ke dalam sumur. Nah, tekanan pompa yang diukur itu merupakan total kehilangan tekanan untuk melawan friksi yang timbul selama pompa pekerjaan. Terus yang ke-8 itu return mud flow sensor. Nah, itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan aliran lumpur bor atau fluida pemboran lainnya keluar dari dalam sumur. Nah, terus ada mud pump totalizer. Nah, mud pump totalizer itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan total volume yang disimpan di mud tank. Nah, cara kerjanya itu sensor berupa pelampung atau mud level transducer yang dipasang pada mud tank digunakan untuk merekam setiap perubahan permukaan lumpur, bor, atau fluida pemboran lainnya yang berada di dalam tank. Sinyal-sinyal perubahan ini itu dikirim ke mud pump totalizer. Nah, mud pump totalizer itu selalu mengukur total volume lumpur bor atau fluida pemboran lainnya yang disimpan di dalam mud tank. Nah, terus yang 10 ini mud densitas sensor. Nah, fungsi mud densitas sensor itu untuk mengukur perubahan berat jenis lumpur bor baik yang masuk ke dalam sumur maupun yang keluar dari sumur. Nah,
Cara kerjanya itu sebuah pelampung diapungkan pada lumpur bor sehingga setiap perubahan akan direkam dengan tenaga listrik oleh mass density sensor. Nah, setiap perubahan berat jenis lumpur dapat dibaca dalam bentuk digital yang sangat peka. Ke-11 itu ada inclination dan direction hole surface. Nah, itu fungsinya itu untuk merekam kemiringan dan arah lubang sumur. Dengan demikian itu, driller mengetahui itu perubahan kadar lubang sumur itu agar dapat mencapai target pemboran yang telah direncanakan dengan baik. Nah, cara kerjanya itu yang inclination survey itu pada alat ukur ini terdapat jarum petunjuk kemiringan lubang sumur bandul, petunjuk chart skala kemiringan lubang sumur, dan piring panahan chart menunjukkan kemiringan lubang sumur. Nah, kalau yang inclination dan direction survey itu kerjanya itu pada alat ukur ini terdapat baterai, bola lampu, film magnet, jarum, bandul, penunjuk kemiringan lubang, dan alat pencuci film. Terus ada gas sensor. Nah, gas sensor itu fungsinya itu untuk mendeteksi, mencatat, dan menganalisa bayi secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara komposisi gas yang terikut ke dalam sistem lubang bor. Nah, gas sensor ini dibedakan dengan beberapa jenis alat ukur. Yang pertama itu ada gas detektor. Terus yang kedua gas chromatografi. Terus ada gas chromatologer. Terus dan hydrogen slurry sensor. Nah, kalau fungsi detektor itu sendiri itu untuk mengukur kadar gas hidrokarbon ringan yang terikut ke dalam sistem lumpur bor yang dapat dipisahkan secara terus-menerus oleh degasser. Terus kalau gas chromatografi itu fungsinya itu untuk mengukur kuantitas dan kualitas ekstra gas yang terikut ke dalam sistem lumpur bor. Yang ketiga itu gas chromatologer. Nah, fungsinya itu untuk mengidentifikasi persen komponen gas yang terikut ke dalam sistem lumpur bor. Nah, sehingga dapat diketahui presentasi gas metan, gas etana, gas propana, dan butan. Nah, gas normal butana, asal pengukuran ini dapat direkam pada chromatografi. Terus ada hydrogen supply heat sensor. Nah, itu fungsinya itu untuk mengukur kadar ekstra gas H2S yang terikut ke dalam sistem lumpur bor. Nah, di sini tuh ada alat rekam geolograf. Nah, itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan parameter bor selama pemboran sedang berlangsung. Nah, di sini ada dua macam sistem kerja geolograf, yaitu ada hidrolik, pneumatic geolograf. Itu cara kerjanya itu semua sensor yang merekam perubahan parameter bor diteruskan oleh fluida non-kompresibel atau secara pneumatik kepada dengan pena yang dipasang pada recordograph rig floor recorder. Nah, yang kedua itu digital geolograph. Itu jenis ini lebih lengkap dengan tampilannya lebih baik dibandingkan geograf sebelumnya. Nah, di sini ada sistem pengendali jarak jauh atau remote control. Core yang pertama itu ada chronometric brake. Itu adalah sebuah peralatan safety yang berfungsi untuk membatasi gerak traveling block ke atas agar tidak menumbuh crown block. Sistem kerjanya itu dengan cara
Jika pneumatik, nah posisi centrifugal valve harus diposisikan pada posisi yang benar pada traveling block lebih kurang 2 meter di bawah form block sesuai kebutuhan. Nah, dan pada posisi toggle valve menyentuh lilitan drilling line. Terus yang kedua itu ada super hooks atau swatchung. Nah, itu suatu valve yang terpasang pada BPM dan pengoperasian yang dilakukan dari leak through. Nah, super shock itu terdiri ada 2 bagian. Yang pertama itu ada super shock valve, itu disk valve yang bukannya dapat diatur sesuai dengan keinginannya. Valve ini tuh dioperasikan menggunakan hydraulic rotary actuator yang dilengkapi dengan position indicator sistem yang berfungsi itu untuk mengetahui posisi bukaan super hook valve. Nah, yang kedua itu ada super hook remote control. Nah, secara garis besar itu super hook remote control itu bekerja secara hidrolik atau oil press atau tekanan minyak, dan pneumatik air press atau tekanan udara. Nah, di sini itu ada alat-alatnya ya. Contoh itu super remote control ini mempunyai komponen alatnya itu ada air supply valve, terus ada control lever, hydraulic regulator, position indicator, casing pressure gauge, drill pipe pressure gauge, pump stroke atau rate meter, air regulator, hydraulic pump air atau air motor, hand pump, hydraulic fluid reservoir, hose line, terus ada open line, dan masih banyak lagi. Terus ada BOP remote control. Itu peralatan instrumen itu untuk mengoperasikan akumulator unit yang diletakkan di flooring pemboran. Nah, terus yang itu ada yang pertama itu prinsip kerja dari BOP remote control itu adalah dengan pneumatik, di mana suplai angin dari kompresor diteruskan ke regulator akumulator unit untuk membuka atau menutup BOP tergantung dengan switch atau handle yang diinginkan. Terus ada instrumen produksi kilang. Nah, ini ada pompa. Pompa itu merupakan alat yang penting dalam instalasi produksi minyak dan gas yang berfungsi itu untuk mengalirkan cairan atau liquid dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terus ada heat exchanger. Nah, ini berfungsi untuk menukar kalor antara fluida pada proses destilasi. Heat exchanger digunakan itu dalam memanaskan minyak mentah yang akan dimasukkan ke kolom destilasi serta mendinginkan fraksi yang keluar dari dalam kolom. Pressure gauge itu tekanan. Terus kalau pedometer itu akan ada monitoring yang komprehensif terhadap hasil produksi minyak bumi melalui pemasangan flowmeter di setiap wilayah produksi minyak. Selain itu perhitungannya tersebut bersifat real time. Terus ada desalter, itu merupakan alat yang berguna untuk menghilangkan kandungan garam yang terdapat pada minyak bumi. Secara sederhana alat ini itu bekerja untuk mencampurkan minyak mentah dengan air mineral
air agar mineralnya terkandung dalam minyak terlalu dalam air. Gitu. Terus ada kolom destilasi. Nah, itu minyak mentah yang telah dipanaskan akan dimasukkan ke dalam kolom destilasi yang mana berbentuk silinder yang terbuat dari baja yang memiliki tekanan 1 atm. Terus ada kolom stripper. Kolom stripper itu bentuknya itu hampir sama dengan kolom destilasi, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, alat ini itu memiliki fungsi memisahkan fraksi-fraksi yang ringan dari yang fraksi lebih berat. Terus ada cooler. Cooler itu alat yang berfungsi mendinginkan suatu produk yang dihasilkan yang memiliki panas yang tinggi sehingga tidak dapat ditampung dalam tangki. Terus ada separator. Nah, separator itu alat memisahkan antara dua zat yang tidak dapat melarut, misal air dan minyak atau minyak dan gas. Nah, ini ada perpipaan. Nah, perpipaan itu mengalirkan fluida dari satu ke tempat lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.